Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ying Chong ya, Tuan Villa, mengapa bawahan ini tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya? Kata manajer villa. Kamu tentu saja tidak akan pernah mendengar namanya sebelumnya, balas Ying Liang Chen sambil tersenyum ringan. Dan setelah itu dia berkata, apakah kamu tahu mengapa aku sangat berbakat, namun ayah aku masih mengizinkan aku untuk pergi keluar, daripada menjaga aku di Ying Heavenly Clan untuk memelihara aku? Tanya Ying Liang Chen. Bawahan ini lamban, Tuan Villa, tolong jelaskan. Manajer villa berkata dengan penasaran. Sebenarnya, bukan karena ayahku tidak pernah berpikir untuk merawatku. Sebenarnya, sebelum aku berusia 518 tahun, aku telah disimpan di klan surgawi Ying sepanjang waktu. Seluruh hidup aku sehari-hari akan selalu berputar di sekitar kultivasi bela diri. Meskipun semua anggota klan aku tahu bahwa aku tidak memiliki banyak minat dalam kultivasi bela diri, tapi ayah aku masih bersikeras untuk memelihara aku sepenuhnya. Alasan untuk itu semua adalah, karena bakat aku adalah yang terbaik dalam sejarah Ying Heavenly Clan kami. Namun ketika aku berusia 518 tahun, adik laki-laki aku Ying Chong akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Dia mengikuti ujian bakat dan mendapatkan hasil yang luar biasa, dan hasil yang bahkan melebihi kemampuan aku. Selain itu, sejak adikku Ying Chong telah memulai kultivasi bela diri, dia tidak hanya menunjukkan bakatnya yang luar biasa untuk kultivasi bela diri, tapi dia juga telah menunjukkan kekagumannya untuk kultivasi bela diri, serta ketekunannya di jalur kultivasi bela diri. Sejak hari itulah, ayah aku mulai mengasuh adik lelaki aku Ying Chong dengan sepenuh hati. Adapun adik laki-lakiku Ying Chong, penampilannya mulai memuaskan ayahku dan juga klan semakin banyak. Sebagai hasilnya, aku memperoleh kebebasan aku, kata Ying Liang Chen. Tidak pernah aku harapkan, bahwa jenius seperti itu benar-benar muncul di klan surgawi Ying. Dalam hal ini, bahkan dalam waktu dekat, adik kamu pasti akan menunjukkan wajahnya dalam urusan duniawi. Begitu itu terjadi, dia pasti akan memukau di seluruh dunia, kata manajer villa tua itu. Betul, itu juga yang dipikirkan Ying Heavenly Clan kami juga. Tapi sayangnya, tidak ada yang akan mengenal namanya lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, itu sangat sedikit orang yang akan mengingatnya, ucap Ying Liang Chen. Ketika mengucapkan kata-kata itu, Ying Liang Chen mengungkapkan ekspresi penyesalan dan kesedihan. Kenapa begitu? Tanya manajer villa itu yang bingung. Aku juga tidak tahu tentang detail spesifiknya. Aku hanya mendengar bahwa, dia telah memasuki sisa-sisa kuno tertentu untuk berlatih, dan akhirnya dikonsumsi oleh pembentukan formasi. Jika menghitungnya, seharusnya sudah beberapa tahun sejak itu terjadi. Meskipun aku tidak memiliki banyak kontak dengannya, dan tidak memiliki banyak sentimen terhadapnya, tapi tetap saja keberadaannya yang memungkinkan aku untuk menikmati mata pencaharian yang tidak terkendali. Jadi, aku juga cukup sedih dengan kematiannya. Karena bagaimanapun, dia masih sangat muda, kata Ying Liang Chen. Kalian berdua, bagaimanapun juga kalian adalah saudara kandung. Karena Lord Villa Master adalah individu yang setia dan sejati, kamu tentu saja akan merasa sedih, kata manajer villa itu. Hehehe, mendengar manajer villa mengatakan bahwa dia adalah individu yang setia dan sejati, Ying Liang Chen tersenyum lebar. Kemudian dia berkata, justru karena adik laki-lakiku telah meninggal, ayahku mengubah visinya kepadaku sekali lagi. Hari-hari ketika aku bisa terus hidup dengan bebas ini, seketika saja tidak akan bertahan lama. Itulah sebabnya aku setuju untuk membantu Chu Luyang melakukan hal semacam itu. Aku hanya membantunya karena aku membayangkan keindahan-keindahan di istananya, kata Ying Liang Chen. Meskipun bawahan ini tidak menyukai Chu Luyang, tapi memang benar bahwa ada banyak sekali wanita berkualitas di istananya, tambah si manajer. Ketika menyebutkan masalah ini, manajer villa tua mengungkapkan ekspresi nafsu. Dia bahkan mulai menelan ludahnya dengan gembira. Hahaha, yakinlah, setelah tuan muda ini selesai bermain dengan mereka, aku akan memberikan mereka kepada kamu, kata Ying Liang Chen. Terima kasih Tuan Villa, manajer villa tua itu dengan cepat membungkuk ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba di depan Liang Chen's villa.
Setelah tiba di Villa Liang Chen, kemarahan di hati Chu Feng langsung meledak. Dia melihat beberapa kepala digantung di atas pintu masuk Villa Liang Chen. Itu semua adalah kepala para tetua Red Butterfly Society. Di antara mereka, ternyata ada kepala Liu Chengkun. Meskipun mereka hanya ting kepala sekarang, tapi Chu Feng dapat menentukan melalui memar dan bekas luka di wajah para kepala, bahwa Liu Chengkun dan yang lainnya telah disiksa dengan menyedihkan sebelum dibunuh. Dentang, Chu Feng mengeluarkan magma Emperor Sword, dan mengarahkannya ke Liang Chen's villa. Kemudian dia berteriak, "Semua orang di Villa Liang Chen, dengarkan baik-baik. Kamu bisa pergi atau mati," teriak Chu Feng. Begitu kata-kata itu diucapkan, langit dan bumi mulai bergetar. Itu seperti ada petir yang melayang di langit, itu saat kata-kata Chu Feng bergema di udara. Bukan hanya Villa Liang Chen saja, bahkan seluruh pegunungan dikejutkan oleh Chu Feng. Keberanian yang luar biasa. Siapa yang berani bertingkah somnong di Villa Liang Chen kami? Ucap seseorang. Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, tidak hanya satu orang pun tidak melarikan diri dari Villa Liang Chen, tetapi lebih dari 100 penjaga bergegas keluar dari Villa Liang Chen. Mereka semua memiliki penampilan yang jahat, dan segera mengepung Chu Feng dengan niat mengambil nyawanya. Setelah melihat orang-orang itu, Chu Feng tahu bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik, desain mereka semua telah melakukan segala macam kejahatan. Lagi pula jika mereka benar-benar baik, bagaimana mungkin mereka bersedia melayani seseorang seperti Ying Liang Chen? Pada saat ini, Chu Feng dipenuhi dengan kemarahan untuk memulai. Setelah melihat segerombolan penjahat ini, amarahnya semakin bertambah marah. Wush wush wush. Magma Kaisar Pedang Chu Feng yang dipegang di tangannya, itu mulai bergerak. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya segera ditembakkan ke segala arah. Hanya dalam sekejap, penjaga Villa Liang Chen yang keluar untuk menyerang Chu Feng semuanya terbunuh. Pada saat yang sama, sinar api melesat ke bawah menuju villa, dan menelannya dalam api yang mengamuk. "Ratu, bantu aku membunuh mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Bunuh mereka semua," ufap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka gerbang spiritualnya dan melepaskan si ratu. "Yakinlah, latihan ratu yang paling dicintai ini adalah pembantaian," ucap ratu sambil tersenyum manis. Kemudian, dia mengepalkan tangannya yang putih pucat. Segera, gas hitam gelap mulai naik dari tangannya. Kemudian, gas itu berubah menjadi sabit hitam sepanjang 3 meter. Dengan sabit di tangannya, si ratu memulai pembantaiannya. Jangankan para penjaga yang bergegas menyerangnya, bahkan orang-orang yang berencana untuk melarikan diri tidak luput dari si ratu. Mereka semua menerima kematian yang menyedihkan. Si ratu tidak menyisakan satupun makhluk hidup yang muncul di garis pandangnya, dan bahkan bangunan-bangunan indah di villa ini dihancurkan oleh si ratu. Meskipun ratunya seindah peri, tapi metodenya lebih kejam dan biadab daripada metode iblis. Pada saat si ratu dengan gila merusak dan membantai orang-orang di Villa Liang Chen, Chu Feng turun dari langit dan tiba di depan kepala Liu Chengkun dan yang lainnya. Dengan wajah dipenuhi permintaan maaf, dia membungkuk pada Liu Chengkun dan kepala yang lain. "Senior, Chu Feng telah kembali dengan terlambat," ucap Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kepala itu tidak palsu, bahwa itu memang kepala Liu Chengkun dan yang lainnya. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa satu-satunya sisa Liu Chengkun dan mayat yang lainnya, itu harus menjadi kepala mereka. Dengan demikian, setelah dia membungkuk ke arah kepala, dia menggunakan teknik spiritualnya untuk membentuk tubuh agar mereka tampak utuh. Kemudian, dia menggunakan teknik spiritualnya untuk membuat banyak peti mati, dan menempatkan mayat mereka ke peti mati itu, sebelum menempatkan peti mati itu ke dalam kosmos saknya. "Wow, aku tidak bermimpi kan, Presiden Red Butterfly Society sebenarnya cantik ini." Tiba-tiba saja, sebuah tawa yang ingin bercinta segera terdengar. Itu adalah Ying Liang Chen. Pada saat ini, Ying Liang Chen ditutupi dengan Thunder Armor-nya, dan Thunder Wings tumbuh dari punggungnya. Kultivasinya telah meningkat dari peringkat 7 Half Martial Ancestor, itu ke peringkat 9 Half Martial Ancestor. Namun tetap saja, dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan surgawi. Jadi sama halnya seperti Chu Feng, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, setelah kultivasi saat ini telah meningkat ke tingkat 9 Half Martial Ancestor, kekuatan bertarungnya ini sebenarnya setara dengan peringkat 3 leluhur martial.
Alasan mengapa Ying Liangchen keluar dengan armor guntur dan guntur sayapnya adalah, itu karena ia awalnya berpikir bahwa Red Butterfly Society yang datang untuk menyerang Villa Liangchen-nya, dan dengan marah berlari keluar bersama manajer villanya dengan maksud untuk membantai para penyerang. Namun setelah dia melihat si ratu, matanya langsung bersinar dengan cahaya. Dia sange oleh kecantikan ratu, dan bahkan mulai ngiler. Bukan hanya dia saja, bahkan manajer villa tua yang berdiri di belakangnya memiliki reaksi yang sama dengannya. Kedua orang itu benar-benar berani dalam nafsu mereka. Mereka sebenarnya memikirkan pikiran tidak senonoh terhadap si ratu. Aku adalah leluhurmu, ucap ratu sambil mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan. Sambil memegang sabit di tangannya, dia merobohkan, melepaskan sinar pedang ke arah Ying Liangchen. Dan, boom, pedang itu sangat kuat, dan bahkan mengiris ruang itu sendiri. Namun meskipun Ying Liangchen dihadapkan dengan kekuatan semacam ini, dia hanya mengangkat tangannya dan melambai ke sinar pedang itu. Segera, angin kencang pun berhembus, dan dengan paksa menebas tebasan si ratu. Kecantikanku tersayang, kamu benar-benar bersemangat. Namun demikian, tuan muda ini sangat menyukai kuda yang sulit dan liar seperti kamu. Datanglah. Tuan muda ini pasti akan menaklukkan kamu. Aku akan menunggangi kuda liar yang mempesona seperti kamu. Ying Liangchen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, kekuatan bela diri yang tak terbatas berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Seperti naga yang membumbung ke langit, tangan-tangan itu membubung ke langit dan mengelilingi si ratu. Melihat adegan ini, si ratu mulai mengerutkan keningnya. Meskipun Lady Queen-nya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tapi kultivasinya benar-benar terlalu lemah. Sementara dia dapat dengan mudah merawat seseorang seperti Hongxi, tapi agak sulit baginya untuk menangani seseorang dengan kekuatan pertempuran, yang setara dengan leluhur marsial bela diri peringkat 3 seperti Ying Liangchen. Wush! Namun tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba melonjak dari tanah, dan tiba di depan ratu untuk menghalanginya. Orang itu menembakkan tinjunya, dan benar-benar menghancurkan semua tangan besar yang ganas itu. Orang itu adalah Chu Feng. Hanya saja, ada perbedaan besar dengan Chu Feng saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Seluruh tubuhnya berkilau dengan sinar senja, dan itu adalah kekuatan spiritual immortal level. Hanya saja, kekuatan spiritual tingkat immortal yang mengelilinginya itu tampak berbeda dari kekuatan spiritual tingkat immortal biasa. Itu tampaknya menyerupai aura immortal. Diselimuti oleh aura immortal ini, kultivasi Chu Feng tidak lagi dari peringkat 4 half martial ancestor. Alih-alih, itu meningkat menjadi peringkat 3 leluhur marsial. Chu Feng telah mengambil pil transformasi abadi pertama. Siapa kamu? Teriak Ying Liangchen yang mengungkapkan ekspresi kesal, dan juga dengan niat membunuh mengisi matanya saat dia melihat ke Chu Feng yang muncul entah dari mana. Aku dipanggil Chu Feng, jawab Chu Feng dingin. Jadi kamu itu Chu Feng. Bocah, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menggerakkan masalah di Villa Liangchen aku. Namun demikian, itu baik-baik saja, karena kamu telah memberikan tuan muda ini waktu untuk pergi dan menangkap kamu, ucap Ying Liangchen. Setelah mengetahui identitas Chu Feng, Ying Liangchen mengungkapkan senyum dingin. Itu sudah jelas, dia telah mendengar tentang Chu Feng. Namun lebih jelas dari apapun, Ying Liangchen sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Aku akan menanyakan ini padamu. Apakah kamu orang yang membunuh orang-orang dari perkumpulan kupu-kupu merah? Tanya Chu Feng. Ya, akulah yang membunuh mereka. Bagaimana dengan itu? Ying Liangchen menjawab dengan sikap tidak setuju. Bagaimana dengan itu? Mereka yang berhutang harus membayar hutang mereka. Mereka yang membunuh orang lain akan membayar dengan nyawanya. Maka hari ini aku, Chu Feng, akan membuatmu membayar dengan nyawamu, ucap Chu Feng. Sebelum Chu Feng bahkan selesai mengatakan kata-kata itu, dia sudah menebaskan pedang kaisar magmanya. Segera, pilar api melonjak. Seperti lautan api, itu melonjak menuju Ying Liangchen. Meskipun bloodline surgawi Chu Feng, armor guntur, sayap guntur, dan kekuatan tempurnya yang menantang surga semuanya dibatasi, tapi ia melalui kekuatan ajaib pil transformasi abadi bisa berubah menjadi leluhur marsial yang sebenarnya. Dengan demikian, serangannya sama sekali bukan masalah kecil. Bocah, kamu jangan berpikir bahwa tuan muda ini adalah penurut. Master Ying ini adalah jenius terkuat dari klan surgawi Ying.
teriak Ying Liangchen. Meskipun serangan Chu Feng sangat kuat, tapi Ying Liangchen tidak takut sama sekali. Dia membalik pergelangan tangannya, dan palu hijau besar muncul di tangannya. Itu juga merupakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Meskipun Ying Liangchen cukup kurus, tapi dia bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat menggunakan palu hijau besar itu. Dan, boom! Dengan hantaman palunya, ruang mulai runtuh, dan serangan Feng Feng juga hancur. Meraung. Setelah itu, Ying Liangchen berteriak keras, dan kemudian dia benar-benar melemparkan palu hijau besarnya ke arah Chu Feng. Mengaum. Ketika palu hijau besar dilemparkan ke arah Chu Feng, palu itu mulai mengaum. Segera, monster besar juga muncul. Itu adalah monster humanoid besar dengan baju besi hijau yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh monster raksasa itu bersinar dengan cahaya hijau yang tersisa, dan itu memiliki kekuatan luar biasa. Saat memindahkan tinju seukuran gunung, ia bergegas untuk menyerang Chu Feng. Meskipun monster itu sangat besar, tapi kecepatannya sangat cepat. Kekuatan pukulannya bergegas cepat menuju Chu Feng. Namun dihadapkan dengan serangan ini dari persenjataan leluhur yang tidak lengkap, Chu Feng hanya mendengus dingin. Dia mengepalkan 5 jari menjadi kepalan tangan, dan kemudian menembakkan pukulannya. Perbedaan ukuran kedua tinju itu benar-benar luar biasa. Setelah 2 tinju bertabrakan, ledakan keras segera terdengar. Segera, riak energi mulai menyebar kemana-mana. Chu Feng tidak bergerak sedikit pun. Namun persenjataan leluhur Ying Liangchen yang tidak lengkap melangkah ke gunung, dan kemudian mulai mengambil beberapa langkah lagi, lalu menginjak-injak istana yang tak terhitung jumlahnya ke tanah dalam prosesnya. Dan bahkan, tubuhnya yang sangat besar itu bahkan menyebabkan barisan gunung penuh dengan retakan. Orang itu, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Bajingan culuyang itu, dia benar-benar berani menipu aku. Setelah melihat betapa kuatnya Chu Feng, Ying Liangchen terkejut dan geram. Dia terkejut karena dia telah mendengar dari Chu Luyang bahwa, Chu Feng hanya peringkat 2,5 martial ancestor. Dia sangat marah karena dia merasa bahwa, Chu Luyang ini telah menipu dia. Setelah semua, Chu Feng di depannya adalah leluhur martial peringkat 3 yang sebenarnya. Itu akan menjadi satu hal jika dia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 3. Namun sayangnya, dia adalah leluhur martial peringkat 3. Selain itu, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Selanjutnya, Chu Feng memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Dia datang dengan niat buruk, dan sudah jelas bahwa dia berencana untuk membunuhnya. Meskipun Ying Liangchen sangat percaya diri, tapi dia masih akan merasa panik ketika berhadapan dengan Maverick seperti lawannya ini. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu denganmu. Magma Emperor, aku akan menyerahkan pria ini padamu, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan pedang Kaisar Magma yang dia pegang di tangannya. Segera, api yang berkobar memenuhi langit, itu ketika Kaisar Magma yang sangat mendominasi muncul di hadapan monster raksasa itu. Ayo pria kecil, Kaisar ini akan mengajarimu apa yang sebenarnya merupakan ketakutan, teriak Kaisar Magma. Kaisar Magma dan Chu Feng dikaitkan satu sama lain. Jadi saat Chu Feng menjadi lebih kuat, dia juga akan menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan bantuan pil transformasi abadi, kultivasi Chu Feng telah mencapai tingkat 3 martial ancestor. Dengan demikian, kekuatan Kaisar Magma juga meningkat pesat. Setiap pukulan dan tendangan magma Kaisar akan menimbulkan gelombang api. Dalam waktu singkat, dia telah benar-benar mengubah wilayah ini menjadi lautan api yang menakutkan. Api akan membakar segala sesuatu di sekitar mereka. Menghadapi serangan ganas Kaisar Magma, bahwa persenjataan leluhur yang tidak lengkap milik Ying Liangchen sebenarnya tidak mampu menandingi itu. Pada saat ini, ia telah memasuki keadaan inferioritas absolut. Bagaimana mungkin? Green Flame Emperor Hammer aku sebenarnya bukan tandingan humanoid yang berapi-api itu. Seru Ying Liangchen. Ying Liangchen menjadi lebih heran, itu ketika melihat pemandangan di depannya. Kamu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Pada saat ini, Chu Feng sudah tiba di depan Ying Liangchen. Selanjutnya, dia menembakkan pukulan yang diarahkan langsung ke arah Ying Liangchen. Sialan, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Ying Liangchen tidak dapat bereaksi pada waktunya. Dengan demikian, pukulan Chu Feng mendarat di dada Ying Liangchen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.